lagi bertemu di channel pembelajaran Darmayans Edu. Masih semangat belajar ya? Yuk lihat videonya sampai selesai. Dalam video pembuka, Bapak menampilkan beberapa gambar tentang luas suatu daerah. Nah, di video kali ini kita belajar tentang cara mengukur luas persegi. Luas bangun datar persegi. Nah, sebelum mengetahui cara menghitung luas bangun datar persegi, kita harus mengerti dahulu apa arti dari luas bangun datar itu. Nah, pengertian luas bangun datar seperti yang telah kalian lihat di gambar-gambar awal tadi. Nah, kalian pasti sudah mengira-ngira luas itu bagian yang mana saja sih? Nah, di sini ada pengertiannya. Luas bangun datar adalah ukuran dari keseluruhan daerah yang ada di dalam bangun datar, dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar itu sendiri. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan gambar papan catur supaya kalian mengerti pengertian luas bangun datar ini dengan baik. Papan catur ini adalah salah satu contoh melihat dan menghitung luas. Namun, di sini menggunakan satuan peta. Papan catur ini berbentuk persegi. Dengan jumlah peta, masing-masing sisinya adalah 8 peta. Kalian bisa lihat dan hitung. Ada peta putih, hitam, dan seterusnya. Nah, jika kalian hitung, satu sisinya itu 8 peta. Nah, untuk mengetahui luasnya, kalian harus menghitung seluruh jumlah peta di dalam papan catur ini. Nah, jika kalian hitung seluruh peta yang ada di papan catur ini, hitam dan putih itu, kalian akan menemukan hasilnya 64 peta. Inilah luas bangun datar persegi, yaitu di papan catur ini saja. Dengan ukuran satuannya adalah peta. Nah, sudah mengerti tentang pengertian luas bangun datar kan? Yuk, kita lanjut ke menghitung luas bangun datar persegi. Nah, di sini ada dua permasalahan yang Bapak berikan untuk kita cari tahu sehingga kita dapat menghitung luas bangun datar persegi dengan baik. Yang pertama, bagaimana cara menghitung luas bangun persegi? Nanti pasti ada rumus khususnya untuk menghitung luas bangun persegi ini sehingga memudahkan kalian menghitungnya. Yang kedua, yaitu bagaimana cara menghitung panjang sisi persegi yang diketahui luasnya. Nah, ini ketika kalian menemukan soal dikasih tahu luasnya, namun kalian disuruh mencari ukuran sisi dari persegi itu. Nah, yuk kita cari tahu cara-cara menyelesaikannya. Untuk mencari tahu permasalahan pertama, Bapak akan memberi contoh soal cerita yang seperti berikut ini. Dayana memiliki taplak meja berbentuk persegi dengan corak kotak-kotak. Masing-masing sisi memiliki panjang 10 peta. Nah, jadi di sini Bapak masih menggunakan satuan peta sesuai contoh yang sebelumnya kalian tahu. Berapakah luas taplak meja tersebut dalam satuan peta? Nah, yuk kita cari tahu solusinya. Solusi masalah pertama, soal yang tadi Bapak kasih ke kalian. Kita buat dahulu gambar taplak mejanya, yaitu berbentuk persegi dengan motif kotak-kotak. Nah, masing-masing sisi di dalam persegi ini berukuran 10 peta. Nah, di sini kalian bisa hitung sendiri ya. Ada 10 kotak atau namanya peta ya. Masing-masing sisinya. Kita langsung bahas ya. Masing-masing baris peta dalam taplak ini memiliki 10 peta. Jadi baris itu seperti kalian baris ya. Jadi ada ke belakang, dari depan ke belakang, dan satu baris, dari depan ke belakang lagi, satu baris lagi. Nah, setiap baris di sini ada 10 peta. Dan kalau kalian lihat, di sini ada 10 baris dalam taplak ini. Kita akan menjumlahkan seluruh peta yang ada di dalam taplak ini
Nah, karena menjadi 10 baris, maka kita tambahkan 10 peta sebanyak 10 kali nih. Itu 10 tambah 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 10. Kalau kalian hitung dengan benar akan mendapatkan hasil 100 peta. Cara mudah yang dapat dilakukan dengan menghemat pulpen kalian ya, pulpen anak-anak, atau menghemat kertas juga, yaitu dengan cara perkalian ya, 10 kali 10, karena kalian menjumlahkan angka 10 sebanyak 10 kali. Hasilnya tetap sama, yaitu 100. Nah, jadi luas taplak meja adalah 100 peta. Nah, untuk mengetahui rumus mempermudahnya, Bapak sudah siapkan. Misalkan luas persegi itu disimbolkan dengan huruf L besar. Ingat ya, L besar. Dan sisi persegi seperti yang kemarin kalian pelajari di video keliling persegi itu adalah simbolnya S kecil. Maka luas persegi dapat dihitung dengan cara berikut ini, yaitu L sama dengan S kali S, yang artinya luas sama dengan sisi kali sisi. Atau kita juga bisa mengerucutkan, menyimpulkan lebih sedikit lagi rumusnya, yaitu L sama dengan S pangkat 2. Nah, apakah kalian sudah belajar tentang pangkat 2? Atau bisa disebut juga dengan bilangan kuadrat. L sama dengan S kuadrat. Nah, begitu ya. Nanti kita pelajari lagi, apa sih bilangan kuadrat itu? Ya, kita cari tahu solusi di dalam soal lainnya. Baik, di sini kita akan melatih diri dengan latihan soal. Bapak sudah siapkan satu soal yang mirip seperti soal yang tadi. Tentukan luas persegi dengan panjang sisi seperti gambar di bawah ini. Di sini ada gambar persegi. Ingat, persegi itu sisinya sama panjang semuanya. Jadi di sini Bapak hanya memberikan satu ukuran sisi saja, yaitu 10 cm. Bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita selesaikan dengan rumus yang sudah diberikan sebelumnya itu. Untuk rumus yang pertama, kita pakai rumus L sama dengan S kali S. Luas sama dengan sisi kali sisi. Yang diketahui sisinya yaitu 10 cm. Maka kita masukkan 10 cm itu ke dalam rumusnya. L atau L besar ini tetap. Itu sama dengan S yang tadinya di rumus kita ganti dengan 10 cm. Atau 10 saja cukup. 10 kali 10 akan menghasilkan L sama dengan 100. Untuk rumus yang kedua yaitu dengan bilangan kuadrat, Bapak sudah siapkan juga, yaitu L sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Kita masukkan ukuran sisinya 10 cm tersebut ke dalam rumus. Jadi L sama dengan 10 kuadrat. Hasil dari 10 kuadrat adalah L sama dengan 100. Jadi luas persegi yang ada di dalam soal ini hasilnya adalah 100 cm pangkat 2. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Untuk melatih dalam mengerti lebih dalam lagi, lebih baik lagi, anak-anak bisa mencari soal-soal tentang luas persegi ya. Coba cari dengan rumus yang sudah kita pelajari ini. Kita masuk ke permasalahan kedua. Bapak di sini sudah menyiapkan contoh soal untuk diselesaikan sehingga kita mendapatkan solusi untuk permasalahan kedua. Contoh soalnya seperti berikut. Ari mempunyai halaman rumah berbentuk persegi yang memiliki ukuran luas 64 meter pangkat 2 atau biasa disebut meter persegi ya. Berapakah panjang salah satu sisi dari lapangan tersebut? Nah, di sini ada perbedaan nih dari contoh permasalahan ke-1 yang tadi kita pelajari. Nah, contoh soal cerita permasalahan kedua ini kita diberikan ukuran luas, namun kita ditanya untuk mencari tahu ukuran dari sisinya. Ini adalah kebalikan soal yang permasalahan pertama tadi ya. Yuk kita cari solusinya. Untuk solusi dari soal cerita yang barusan Bapak katakan, kita gambar dahulu halaman yang ada di dalam soal cerita. Tapi kita perkecil ya. Halamannya berwarna hijau, yaitu berbentuk persegi dengan luas sama dengan atau L sama dengan 64 meter persegi. Kita sudah mempelajari cara mencari luas persegi, yakni dengan rumus yang paling singkat Bapak terapkan di sini adalah L sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Dapat dikatakan mencari luas persegi menggunakan bilangan kuadrat. Seperti contoh 1 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, habis ini kita akan bahas bilangan kuadrat itu apa sih. Sekarang mencari ukuran sisi
dengan cara kebalikan kuadrat ini, yakni akar pangkat 2, akar kuadrat. Pasti Bapak ajarkan setelah ini ya. Simbol akar kuadrat adalah seperti ini. Setelah itu, masukkan luas persegi yang tadi itu ya, luas halaman tadi 64 tadi, ke dalam akar kuadrat ini. Cara membacanya akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 64. Hasilnya adalah 8 meter. Sehingga sisi persegi dapat dihitung dengan cara berikut, yaitu S, simbol dari sisi ya, sama dengan kita gambar simbol akar pangkat 2 atau akar kuadrat, lalu di dalamnya diisi L besar atau simbol dari luas. Sudah ketemu hasil dari permasalahan kedua ini. Nah, tapi kalian pasti penasaran kan ya, bagaimana sih kok hasilnya bisa 8 meter? Nah, kalian juga pasti penasaran, apa sih bilangan kuadrat? Yuk, kita cari tahu. Kita pelajari dahulu yang pertama, yaitu bilangan berangka 2 atau biasa disebut bilangan kuadrat. Kita pakai istilah kuadrat ya. Arti dari bilangan kuadrat adalah bilangan yang hasilnya dari perkalian dua bilangan bulat yang sama. Kita langsung masuk ke contoh saja sekarang ya. Contohnya, Bapak sudah menyiapkan bilangan 1 hingga 10. Nah, bilangan 1 bisa dikuadratkan, yaitu dengan cara menulisnya 1 pangkat 2, 1 kuadrat seperti ini ya. 1 normal, pangkat 2 ini ditulis 2 kecil di atasnya. Cara menghitungnya yaitu dengan perkalian. Jadi 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat itu dengan cara 1 kali 1. Pasti hasilnya 1. Contoh berikutnya yaitu 2 pangkat 2 kuadrat dengan cara 2 kali 2 sama dengan 4. Bilangan 3 kuadrat, 4 kuadrat hingga 10 kuadrat sama caranya ya. Kalau 10 kuadrat jelas 10 kali 10 sama dengan 100. Itulah bilangan kuadrat atau bilangan berpangkat 2. Sudah mengerti anak-anak ya? Anak-anak juga bisa mencoba bilangan kuadrat yang lebih besar dari 10. Misalnya nih 12 kuadrat. 12 kuadrat berarti cara mencarinya adalah 12 kali 12. Coba cari tahu sendiri ya. 12 kuadrat itu berapa? Ayo. Setelah bilangan kuadrat, kita mempelajari bilangan akar pangkat 2 atau biasa disebut akar kuadrat. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini lebih sulit ya. Perhatikan video ini dengan cermat. Cara pertama yaitu cara mencoba. Kalian harus coba-coba nih, tidak bisa langsung dapat hasilnya. Nah, yaitu dengan cara menghitung perkalian dua bilangan yang sama. Seperti bilangan kuadrat tadi. Kuadrat kan bilangannya yang sama ya, dikalikannya. 2 kuadrat berarti 2 kali 2. Di sini mencoba dengan bilangan kuadrat hingga mendapatkan hasil sesuai bilangan yang ada di dalam soal. Cara kedua, dengan cara cepat menggunakan trik khusus dengan bantuan bilangan kuadrat. Bapak akan membahas kedua cara ini satu persatu sehingga anak-anak bisa mengerti dengan jelas dan bisa mencobanya di soal yang anak-anak hadapi. Untuk cara pertama, yaitu cara coba-coba. Nah, cara pertama adalah cara mencoba, sehingga anak-anak harus mencoba perkalian secara acak. Itu perkalian dengan angka yang sama, perkalian bilangan kuadrat tadi ya. Kalian harus mencari secara acak. Nah, bagaimana kalian jika mencari acak? Pasti kalian mencoba dengan cara yang random, tidak pasti hasilnya. Nah, ini contoh yang kecil saja nih, contoh soal yang bilangannya kecil. Mencari hasil dari akar pangkat 2 64. Seperti soal yang tadi kita bahas ya. Nah, kalian harus mencoba nih, misalnya nih, anggap aja tadi kalian belum mengetahui hasil dari akar pangkat 2 64 ini. Nah, pasti kalian akan mencoba. Coba 7 kali 7 atau 7 kuadrat berapa hasilnya? Oh, ternyata 49. Masih belum sesuai dengan soalnya, dengan pertanyaannya. Nah, kita coba lagi nih. Selanjutnya 8 kali 8. Wah, ternyata dapat hasilnya 64. Nah, kalian beruntung ya. 2 kali percobaan langsung mendapat hasilnya yang sama dengan soal. Nah, kita temukan bahwa 8 kali 8 64 kan? Nah, sehingga hasil dari akar kuadrat 64 adalah 8. Nah, ini peringatan untuk cara yang pertama ini. Cara seperti ini memiliki kelemahan. Kelemahannya yang sangat susah kita hadapi ya. Ya, ini sulit mencari hasil akar kuadrat jika bilangan yang diberikan adalah bilangan yang cukup besar. Misalnya ratusan, bahkan ribuan atau puluhan ribu bahkan. Nah,
kalian tidak mungkin kan mencoba satu persatu dari angka yang kecil hingga angka yang besar sekali. Itu akan memakan waktu sangat banyak sekali. Untuk pembahasan cara kedua mengenai akar pangkat 2 atau akar kuadrat ini, Bapak sediakan soal yang mengharuskan kalian mencari akar kuadrat dari angka yang lumayan besar. Berikut soalnya. Ari mempunyai halaman rumah berbentuk persegi yang memiliki ukuran luas 529 meter kuadrat atau meter persegi. Berapakah panjang salah satu sisi dari lapangan tersebut? Nah, Bapak akan aplikasikan atau Bapak akan coba cara yang kedua untuk menyelesaikan soal ini. Cara kedua, cara ini menggunakan trik khusus dari bantuan bilangan pangkat 2 juga atau bilangan kuadrat. Nah, cara ini dapat digunakan untuk mencari akar kuadrat bilangan yang besar. Nah, contohnya soal yang barusan Bapak berikan, yaitu mencari hasil dari akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 529. Ya kan? Kalau mencari sisi, kalian sudah tahu sendiri caranya, yaitu S sama dengan akar pangkat 2 dari luas. Nah, ini sudah Bapak langsungkan ya. Jadi kita mencari akar pangkat 2 529. Perhatikan cara-cara langkahnya. Pertama, 529 itu kita pisahkan bilangan dalam akar hingga terbagi menjadi 2 kelompok. Nah, satu kelompok yang belakang nih, itu anggotanya hanya 2 anggota saja, 2 angka saja. Jadi kalau kita lihat 529 kan, kalau 2 angka dari belakang berarti hanya ada 29 saja. Nah, jadi 2 dan 9 ini tergolong satu kelompok belakang. Nah, untuk kelompok setelah itu, kelompok di depannya ya, kelompok di depannya memiliki anggota yang bebas. Nah, karena di sini hanya ada satu lagi angka yang masih tersisa, yaitu angka 5, maka anggota kelompok di depan, anggota kelompok depannya ini hanya memiliki satu anggota, yakni 5. Selanjutnya setelah dibagi menjadi 2 kelompok, nah carilah hasil kuadrat bilangan yang antara 0 sampai 10 yang tadi kita sudah pelajari ya. 1 kuadrat, ini ada 0 kuadrat juga. 0 kuadrat itu sama dengan 0 ya. Jadi dari 0 kuadrat sampai 10 kuadrat itu kita harus cari yang sama dengan 5. Mana yang hasilnya sama dengan 5? Jika tidak ada, maka kalian cari yang hampir 5 hasilnya. Di sini memakai bilangan yang hasilnya mendekati 5 ya, yakni bilangan 2. Karena 2 kuadrat itu sama dengan 4. Kalau kalian memilih angka yang lebih besar atau angka 3, maka hasilnya melebihi 5. Nah, itu dilarang. Nah, lalu gunakan hasil 2 kuadrat ini, yaitu sama dengan 4, untuk mengurangi angka 5, yaitu kelompok depan tadi ya. Jadi 5, seperti nulisnya ya, 5 di atasnya itu ya, 2 kuadratnya di bawahnya sama dengan 4, jadi 4-nya lurus sama 5. Nah, lalu tarik garis kurang, lalu cari hasilnya 5 kurangi 4, 1. Nah, sudah mengerti di sini ya. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu kita sudah menemukan angka pertama sebagai hasilnya dari akar pangkat 2 atau akar kuadrat 529, yaitu angka 2 ini. Nah, angka 2 ini berasal dari 2 kuadrat yang kalian temukan tadi. Nah, kita simpan dulu ya. Ini untuk angka pertama hasilnya. Anggapannya ini untuk angka puluhannya. Selanjutnya, kita masuk ke kelompok yang belakang nih ya. Kelompok 29. Kita harus mencari hasil bilangan kuadrat. Hasil bilangan kuadrat yang tadi 0 kuadrat sampai 10 kuadrat itu aja, yang memiliki hasil angka belakangnya 9. Nah, di sini kita menemukan ada 2 bilangan kuadrat yang belakangnya 9, yaitu 3 kuadrat hasilnya 9 dan 7 kuadrat hasilnya 49. Ini belakangnya 9 juga kan ya. Jadi kita menemukan 2 angka antara 3 dan 7. Nah, kita harus pilih nih mana yang sesuai, mana yang cocok antara 3 dan 7 untuk menempati angka kedua sebagai hasil atau angka satuannya. Tadi kita sudah menyimpan angka 2 ya untuk hasilnya sebagai puluhannya atau angka pertamanya dari hasilnya. Nah, sekarang memilih angka yang kedua. Nanti ada pasangannya duanya, nanti 23 atau 27 nanti hasilnya. Nah, bagaimana cara memilihnya? Nah, kita harus bandingkan
Bandingkan hasil pengurangan yang tadi itu, yaitu 1 ya, dengan angka pertama yang kita simpan tadi itu, yaitu 2. Kita bandingkan. 1 ini pasti ya lebih kecil dari 2. Jika hasil pengurangannya yaitu 1 tadi itu lebih kecil atau bisa juga sama dengan angka yang pertama kita dapatkan, angka 2 tadi itu, kalau lebih kecil atau sama dengan, maka kita memilih angka 3, angka yang lebih kecil. Namun, jika hasil pengurangannya itu lebih besar dari hasil angka pertama yang kita dapatkan, maka kita harus memilih angka yang lebih besar, yaitu 7. Nah, ternyata di sini angka 1 hasil pengurangannya itu lebih kecil dari angka pertama yang kita dapatkan, yakni 2. Karena lebih kecil, maka kita harus memilih angka 3. Jadi, hasilnya didapat angka pertamanya 2, angka selanjutnya adalah 3. Jika disatukan kan jadi 23. Nah, itulah hasil dari akar pangkat 2 529 atau akar kuadrat 529, yaitu 23. Anak-anak bisa membuktikannya dengan cara 23 ini dikuadratkan. Pasti hasilnya sama dengan 529. Nah, cara ini lumayan banyak langkahnya ya anak-anak. Tetapi jika kalian bisa dengan lancar mengaplikasikan, menggunakan cara ini, maka angka sebesar apapun akan mudah untuk dicari tahu. Jadi belajar lebih giat, terus mencoba cari soal-soal lain, pakai cara-cara yang lebih efisien, lebih mudah, dan lebih cepat tentunya. Jika kalian sudah mengerti, apa ikut senang. Namun jika kalian belum mengerti, terutama bagian yang akar kuadrat ya, itu pasti lebih sulit dimengerti. Kalian bisa mengulang terus video ini hingga kalian bisa mengerti. Namun sambil mencobanya juga, coba menghitung soal-soal yang berkaitan dengan akar kuadrat ini. Nah, semoga kalian bisa menjadi lebih pintar. Ingat, selalu rajin belajar, semangat terus, dan jangan mudah menyerah. Kita akhiri pembelajaran di video kali ini. Kita bertemu di video berikutnya ya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya dibunyikan supaya kalian bisa mengetahui ada video baru lainnya yang berguna untuk kalian. Nah, sampai jumpa.